Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Sri Agnes Jumah dengan NIM 311423052. Saya merupakan mahasiswa aktif jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 kelas C. Kali ini saya mendapatkan tugas mata kuliah pembelajaran membaca yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Nur Amila SPD MPD. Nah, pada video kali ini saya akan mengulas salah satu buku novel yang berjudul Novel Narasi Perihal Ayah. Nah, untuk lebih lengkapnya terkait ulasan novel Narasi Perihal Ayah, yuk simak video berikut ini. Hai teman-teman, kali ini aku membaca buku yang berjudul Narasi Perihal Ayah. Penulisnya itu Zakuen Zaeden, penerbitnya itu ada Akad. Tahun terbit itu 2023. Nah, jumlah halamannya itu ada 252 halaman. Ini juga sudah ISBN ya teman-teman. ISBN-nya itu 9786235953540. Alasan mengapa saya memilih buku ini, awal mulanya itu saya tertarik dengan buku ini karena teman saya itu merekomendasikan beberapa bukunya. Namun saya tertarik pada salah satu bukunya, yaitu buku yang berjudul Narasi Perihal Ayah yang saya sudah baca ini ya. Saya juga termasuk tipikal orang yang kalau misalnya baca buku itu harus melihat bagian sampulnya, entah itu sampul depan maupun sampul belakang itu saya harus melihatnya. Nah, di bagian sampul pada buku Narasi Perihal Ayah ini ada deskripsi tentang Ekal yang menuliskan narasi ini setelah 40 hari kepergian ayahnya. Ini mengenang masa-masa indah bersama ayahnya dan bertanya-tanya masa depannya tanpa orang tua. Dan itu sangat menyentuh dan membuat saya penasaran akan kelanjutan ceritanya. Hal itulah yang membuat saya tertarik dengan buku ini, teman-teman. Adapun latar belakang penulis, yaitu Zakuen Zaeden. Zakuen Zaeden adalah anak pertama dari 3 bersaudara, lahir pada bulan November tahun 1998. Zakuenza berharap bahwa duka dan pilu yang biasanya ia pendam sendiri tanpa berbagi dengan orang lain dapat dituangkan dalam bentuk tulisan-tulisan pilu yang juga dirasakan oleh pembaca. Ia membayangkan bahwa buku ini ketika dibaca akan sedikit demi sedikit membangkitkan air mata pembaca. Nah, menurutnya air mata tersebutlah yang merupakan bentuk pelukan hangat bagi dirinya. Gambaran umum isi buku Narasi Perihal Ayah ini adalah kisah Ekal, anak usia 12 tahun yang kehilangan kedua orang tuanya dalam waktu berdekatan. Novel ini berfokus pada duka cita Ekal yang bagaimana ia memahami dan menerima kepergian orang tuanya serta bagaimana kenangan indah bersama ayahnya itu menjadi sumber kekuatan dan penghiburan di tengah kesedihannya. Kehilangan ini juga memicu pertanyaan Ekal tentang masa depannya, memaksa dia untuk menghadapi tantangan, kemandirian, dan ketidakpastian hidup tanpa orang tua. Sepanjang cerita, Ekal mengalami proses penerimaan yang penuh emosi, namun ia secara bertahap menemukan kekuatan dan kedamaian batin. Pengalaman ini mendorong pertumbuhan dan kedewasaan Ekal, mengajarkan tentang arti kehidupan, kekuatan diri, dan pentingnya untuk menghargai momen-momen berharga bersama orang tua yang dicintainya. Ada beberapa bagian utama dari novel Narasi Perihal Ayah. Yang pertama itu kisah duka Ekal setelah kehilangan kedua orang tuanya. Kedua, kenangan indah bersama ayahnya yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Ketiga, pertanyaan Ekal tentang masa depannya setelah kehilangan orang tua. Keempat, yaitu menggambarkan proses penerimaan Ekal atas kepergian orang tuanya. Yang kelima, yaitu melalui pengalaman kehilangan dan berduka, Ekal mengalami pertumbuhan dan kedewasaan yang signifikan. Beberapa pokok-pokok gagasan yang disampaikan oleh penulis. Yang pertama itu ada meliputi duka cita dan proses berduka, ikatan keluarga dan kenangan, pertumbuhan dan kedewasaan Ekal dalam menghadapi kehilangan, proses Ekal belajar menerima ketidakpastian masa depannya, serta Ekal mencari makna dan tujuan hidup dan bagaimana ia menemukan kekuatan dan kedamaian dalam dirinya. Nah, menurut hasil analisis dan evaluasi, ada beberapa keunggulan dari buku novel Narasi Perihal Ayah. Nah, menurut saya, novel Narasi Perihal Ayah ini gaya bahasanya itu jelas, mudah dipahami dan imajinatif, serta menghidupkan cerita dan menyampaikan emosi tokoh itu secara tepat. Di sini juga tema-tema utama seperti duka cita, kehilangan, pertumbuhan, dan pencarian makna hidup itu dibahas secara kompleks dan bernuansa. Perkembangan tokoh utama Ekal juga digambarkan secara realistis dan meyakinkan. Nah, hal itu yang membuat pembaca itu dapat terhubung dengan perjalanannya. Adapun plot twist yang tak terduga yang saya temukan yaitu kematian ayahnya Ekal itu menambah daya tarik cerita dan memberikan dampak emosional yang kuat. Nah, novel ini juga secara efektif meskipun tidak secara eksplisit menyampaikan pesan moral yang bermakna tentang kehidupan tanpa orang tua. Analisis dan evaluasi yang kedua yaitu kelemahan atau kekurangan buku.
Sesuai dengan pengalaman saya yang sudah membaca buku novel narasi perihal ayah ini, saya tidak menemukan kelemahan atau kekurangan yang signifikan dari novel tersebut. Menurut saya, tema, gaya bahasa, terus perkembangan tokoh dalam novel narasi perihal ayah ini sudah disampaikan secara bagus. Jadi saya tidak menemukan kelemahan atau kekurangan dari buku ini. Yang berikut yaitu keterkaitan isi buku dengan bidang ilmu atau kehidupan sehari-hari. Menurut saya novel narasi perihal ayah ini adalah novel yang menceritakan tentang seorang ayah dan itu dapat dikaitkan dengan berbagai bidang ilmu dan aspek kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti psikologi dan dinamika keluarga. Kenapa saya berasumsi seperti itu? Karena dalam novel ini ada meliputi gaya pengasuhan, perkembangan emosional anak, dan hubungan antar generasi. Yang berikut juga bisa berkaitan dengan sosiologi dan norma budaya, karena novel ini mempertimbangkan peran gender, kelas sosial, dan konteks historis. Serta novel ini juga bisa dikaitkan dengan etika dan moralitas, karena dalam novel ini mencakup tanggung jawab, pengambilan keputusan, dan nilai-nilai kekeluargaan. Selanjutnya itu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan umum mengenai isi buku, menurut saya novel ini tidak hanya menceritakan kisah seorang ayah, tetapi juga menggambarkan perjalanan emosional seorang anak dalam menghadapi kehilangan. Ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti keluarga, cinta, dan pengorbanan dalam hidup. Jadi di sini aku sudah nangis, soalnya partnya itu udah mulai sedih sekali teman-teman, karena udah mau masuk akhir dari cerita. Oke, kita lanjut teman-teman. Yang selanjutnya itu rekomendasi untuk siapa buku ini cocok dibaca. Nah, menurut saya novel narasi perihal ayah ini cocok bagi siapa saja. Terlebih lagi kepada mereka yang suka dengan novel yang menyentuh hati, menawarkan wawasan mendalam tentang keluarga, dan memiliki nuansa emosional yang kuat. Mereka yang menyukai novel seperti ini pasti akan suka dengan novel narasi perihal ayah ini. Karena novel ini menceritakan tentang keluarga yang awal mulanya itu utuh dan kemudian akhirnya itu tinggal tersisa anaknya sendiri karena kedua orang tuanya itu telah meninggal dunia, teman-teman. Baik, itulah ulasan novel narasi perihal ayah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.